Hati-hati, 7 makanan ini bisa berbahaya dan jadi racun jika disimpan di kulkas. Ini fakta dan alasan sesungguhnya. Apakah Anda termasuk orang yang langsung memasukkan semua bahan makanan ke kulkas ketika sampai di rumah? Kalau iya, hati-hati. Kebiasaan ini ternyata bisa membuat beberapa jenis makanan justru cepat rusak, kehilangan rasa, bahkan berbahaya untuk dikonsumsi. Banyak yang mengira bahwa kulkas adalah tempat paling aman untuk menyimpan semua jenis makanan, padahal tidak selalu begitu. Beberapa bahan makanan justru lebih baik disimpan di suhu ruangan agar kandungan nutrisinya tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan tekstur atau rasa. Dalam konten kali ini, kita akan membahas 7 makanan yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas yang bisa berbahaya atau bahkan jadi racun bagi tubuh. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham dengan informasi yang saya sampaikan. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Makanan pertama yang tidak boleh disimpan di kulkas bisa berbahaya dan jadi racun adalah kentang. Menyimpan kentang di dalam kulkas bisa membuatnya cepat rusak dan mengubah rasanya. Suhu dingin memicu proses konversi pati menjadi gula lebih cepat, sehingga kentang menjadi manis dan teksturnya berubah saat dimasak. Biasanya jadi lebih keras atau tidak merata matangnya. Selain itu, ketika kentang yang mengandung gula tinggi dimasak dengan suhu tinggi, seperti digoreng atau dipanggang, bisa terbentuk senyawa akrilamida yang bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Oleh karena itu, kentang sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan memiliki sirkulasi udara yang baik, seperti di dapur atau lemari penyimpanan makanan. Hindari paparan cahaya matahari langsung, karena bisa menyebabkan kentang bertunas dan menghasilkan racun alami seperti solanin. Yang kedua adalah tomat. Tomat sebenarnya tidak serta-merta menjadi racun bila disimpan di kulkas. Namun penyimpanannya di suhu dingin dapat memicu proses yang membuat kualitas yang menurun drastis, sehingga berdampak pada kesehatan. Suhu dingin kulkas merusak dinding sel tomat, menjadikannya berair, teksturnya lembek, dan rasanya hambar. Perubahan ini tidak hanya mengurangi kandungan gizi, tetapi juga membuat tomat lebih mudah terkontaminasi jamur dan bakteri ketika dikeluarkan dari kulkas. Jika sudah terkontaminasi, tomat dapat menghasilkan zat berbahaya yang memicu gangguan pencernaan. Selain itu, kondisi lembab kulkas juga mempercepat pembusukan tomat. Jadi, meskipun tidak langsung beracun, penyimpanan di kulkas meningkatkan risiko tomat cepat rusak, basi, dan berpotensi membawa mikroorganisme berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan bila dikonsumsi. Yang ketiga adalah bawang merah. Bawang merah sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena suhu dingin dan kelembapan tinggi dapat mempercepat pembusukannya. Kondisi ini membuat bawang menjadi lembek, berlendir, bahkan mudah berjamur. Jamur yang tumbuh pada bawang merah bisa menghasilkan mikotoksin, yaitu senyawa beracun yang berbahaya bagi kesehatan jika termakan. Selain itu, penyimpanan di kulkas juga mengubah tekstur dan rasa bawang, sehingga kualitasnya menurun drastis. Bila dibiarkan terlalu lama, bawang merah bisa mengeluarkan bau menyengat dan menarik bakteri. Mengkonsumsi bawang yang sudah busuk beresiko menimbulkan gangguan pencernaan, mual, hingga keracunan makanan. Oleh karena itu, bawang merah lebih baik disimpan di tempat kering, sejuk, berventilasi baik, dan tidak terkena sinar matahari langsung agar tetap awet dan aman dikonsumsi. Makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas bisa berbahaya dan jadi racun. Yang keempat adalah bawang putih. Bawang putih sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena kelembapan dan suhu dingin justru mempercepat pertumbuhan tunas hijau di dalam siungnya. Tunas ini membuat rasa bawang menjadi pahit dan kualitasnya menurun. Lebih berbahaya lagi, kondisi lembab kulkas bisa memicu munculnya jamur beracun seperti Aspergillus yang bisa menghasilkan aflatoksin, zat berbahaya yang berpotensi merusak hati dan meningkatkan resiko kanker bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Selain itu, bawang putih yang disimpan terlalu lama di kulkas bisa menjadi lembek, berair, dan mengeluarkan bau tidak sedap, tanda awal kontaminasi bakteri. Mengkonsumsi bawang putih yang sudah busuk dapat memicu gangguan pencernaan hingga keracunan makanan.
Oleh karena itu, bawang putih sebaiknya disimpan di tempat kering, sejuk dan berventilasi baik agar tetap segar, awet, dan aman digunakan. Yang kelima adalah pisang. Pisang tidak cocok disimpan di kulkas karena suhu dingin memperlambat proses pematangan alami dan merusak enzim di dalam buahnya. Akibatnya, kulit pisang cepat berubah menjadi hitam meskipun daging buah yang di dalamnya belum matang sempurna. Kondisi ini membuat rasa pisang hambar dan teksturnya menjadi lembek, tidak enak dimakan. Lebih parah lagi, kelembapan kulkas bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri pada kulit pisang yang jika dibiarkan terlalu lama bisa menyebar hingga ke daging buahnya. Pisang yang terkontaminasi jamur berpotensi menghasilkan mikotoksin, zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi. Karena itu, penyimpanan pisang paling tepat adalah di suhu ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Jika ingin memperlambat kematangannya, pisang bisa dipisahkan dari buah lain, bukan dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, apakah Anda termasuk orang yang suka menyimpan kentang, tomat, bawang merah, bawang putih, dan pisang ke dalam kulkas? Beritahu saya di kolom komentar. Yang keenam adalah roti. Roti sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena suhu dingin justru mempercepat proses pengkristalan pati, sehingga roti lebih cepat keras dan basi. Selain itu, kondisi lembab dalam kulkas bisa memicu tumbuhnya jamur pada roti, terutama bila disimpan terlalu lama atau wadahnya tidak rapat. Jamur pada roti berbahaya karena dapat menghasilkan mikotoksin, zat beracun yang beresiko merusak hati, ginjal, hingga meningkatkan potensi kanker bila termakan. Walaupun jamur terlihat hanya di sebagian kecil roti, akar jamur bisa menyebar ke seluruh bagian, sehingga roti tersebut sudah tidak aman dikonsumsi. Jika roti ingin lebih tahan lama, cara terbaik adalah menyimpannya di suhu ruangan dalam wadah kedap udara, atau jika perlu jangka panjang, simpan di freezer, bukan di kulkas, agar tetap aman dan kualitasnya terjaga. Makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas bisa berbahaya dan jadi racun. Yang terakhir adalah madu. Madu sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena suhu dingin justru merusak kualitas alaminya. Pada suhu rendah, madu akan mengkristal dan mengeras sehingga teksturnya berubah menjadi kasar dan sulit digunakan. Proses pengkristalan ini memang tidak membuat madu langsung beracun, tetapi dapat menurunkan cita rasa, aroma, serta manfaat alaminya. Selain itu, kelembapan dalam kulkas bisa menyebabkan wadah madu mengembun. Jika air dari embun itu bercampur ke dalam madu, resiko fermentasi akan meningkat, membuat madu asam, berbuih, dan bisa terkontaminasi mikroba. Madu yang sudah terkontaminasi tidak lagi layak dikonsumsi karena dapat memicu gangguan pencernaan. Oleh karena itu, madu lebih baik disimpan pada suhu ruangan, di tempat sejuk, kering, serta dalam wadah tertutup rapat, agar kandungan enzim, antioksidan, dan nutrisinya tetap terjaga. Itulah fakta dan alasan sesungguhnya tentang 7 makanan yang ternyata tidak boleh disimpan di kulkas. Setiap makanan memiliki karakteristik berbeda, dan jika salah cara menyimpannya justru bisa menurunkan kualitas, merusak kandungan gizi, bahkan menimbulkan zat berbahaya bagi kesehatan. Dengan memahami alasan di balik larangan ini, kita bisa lebih bijak menjaga makanan agar tetap segar, aman, dan bermanfaat bagi tubuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol jempol dan bagikan ke teman Anda lainnya, agar mereka juga terbantu dengan informasi penting ini. Dengan begitu, Anda sudah melakukan satu kebaikan. Tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru saya secara gratis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.